Bagaimana caranya supaya tidak bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram, sedangkan dia bekerja di tempat umum, tata usaha? Banyak mahasiswa yang menyodorkan tangannya untuk bersalaman setelah pelayanan. Kalau ditolak, takut yang bersangkutan sakit hati. Orang mau menyodorkan tangannya ke kita kalau dia belum kenal kita, tapi kalau dia sudah kenal kita, dia tidak akan sodorkan tangannya lagi. Mahasiswi tak pernah menyodorkan tangannya ke saya karena dia tahu kalau Ustadz itu pasti tak mau. Tapi yang kita pilih, kalau mahasiswi itu cantik, mau, mahasiswi jelek itu. Kita pokoknya asal dia datang kita ginikan, datang. Atau kita buatkan stiker di depan pelayanan masyarakat, ada stiker. Kita buat gambar orang begini. Insya Allah orang tahu. Kan banyak cara, buatkan capture-nya, buatkan apanya. Universitas yang memfasilitasi supaya dosen dengan siswa tak bersentuhan tangan bukan UIN, bukan Universitas Islam, justru UGM yang dulu kata orang sekuler. Dulu orang sampai ngejek UGM universitas gak ono masjid, tapi kemudian yang pertama kali memfasilitasi waktu wisuda, bagaimana supaya wisuda tak bersentuhan antara profesor doktor dengan mahasiswinya, dikasih sarung tangan berwarna putih. Mahasiswa-mahasiswi yang tidak mau bersentuhan dengan rektor, dengan wakrek, dengan dosen, profesor, guru besar, dikasih sarung tangan warna putih. UGM punya inisiatif. Islam akan bangkit di Indonesia insyaallah. Allahu Akbar. Gerakan sholat subuh berjamaah bukan dimotori Universitas Islam, justru yang memotori pertama kampus gerakan subuh berjamaah ITS, Institut Teknologi Surabaya. Jadi yang bangkit itu orang-orang umum, luar biasa. Pak Ustadz, bagaimana cara menghilangkan perasaan gundah gulana? Kenapa? Nggak ada sebabnya. Nggak ada sebabnya. Gundah gulana karena apa? Maka dicari sebabnya. Tak ada angin, tak ada hujan, gundah gulana saja. Berarti kena sihir. Disantet orang, saraf terganggu. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Beli tasbih yang ujungnya ada mata 10, 100 sekali putar 100, geser 1, 100 kali 10 dengan 1000. Banyak berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, ke sekolah, ke kampus, ambil, pegang tasbih 1000 pagi. Allahumma salli. Tak juga hilang Pak Ustaz. Coba dulu. Jangan mudah bilang tak hilang. Coba dulu. Coba besok. Tak juga hilang, SMS saya. Nanti saya kasih obat tidur. Pak Ustaz, apa benar di India itu kerajaan terbesarnya adalah Islam? Ya, kalau tak kerajaan Islam tak akan muncul Taj Mahal. Taj Mahal itu kan hadiah dari Sultan untuk istrinya. Saking kan senangnya dia ingat pada istrinya, dibuatkannya lah besar Taj Mahal. Lebih hebat lagi orang Melayu. Mana lebih hebat orang India sama orang Melayu? Hebat orang Melayu. Orang Melayu saking kan sayangnya dia sama Engku Putri Hamidah, tak dibangunkannya Taj Mahal, dibuatkannya masjid yang terbuat dari putih telur ayam. Itulah dia Pulau Penyengat. Itu hadiah Sultan Raja Melayu untuk istrinya Engku Putri Hamidah. Pergilah ke sana. Cuman khawatir saya menyampaikan ini, balik dari sini ibu ini meminta yang tidak-tidak sama bapak. Kalau ada orang mengatakan bahwa Islam itu agama ekstrim, Islam itu agama jahat, buktinya, kalaulah betul Islam itu ekstrim, takkan ada Sanjay Dutt, takkan ada Amitabh Bachchan, Hema Malini, tanda Islam itu toleranlah, maka masih tegak lagi orang Hindu bisa bertahan. Islam pernah menguasai India. Makanya kaca Cak Nun unik, kata dia, negara Islam tapi peninggalannya Buddha, negara Hindu peninggalannya Islam. India negara Hindu tapi peninggalannya Islam, Taj Mahal. Indonesia negara mayoritas Islam tapi peninggalannya Candi Borobudur. Islam Riau peninggalannya Candi Muara Takus. Tapi itu pula cara Allah ingin menunjukkan. Kalian yang mengatakan kerajaan Islam itu jahat, menghancurkan, tengok Islam, kerajaan Melayu, Siak Sri Indrapura, kerajaan Pelalawan, kerajaan Indragiri, kerajaan Dai Riau Lingga,
tapi candi-candi tetap tidak pernah dihancurkan. Islam agama toleran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya mau bertanya, saya tahu meninggalkan sholat itu berdosa, tapi setan itu selalu menghasutku. Bagaimana cara mengatasinya? Kadang kita kasihan tengok setan. Kata setan, aku tak ada menggoda, kata dia. Kau aja yang tak sembahyang, kata dia. Udah lama aku berhenti dah, kata setan. Nanti muncul komisi perlindungan setan. Pak Ustadz, suami saya tak sholat, bisa Ustadz kirimkan nomor Ustadz Saifullah supaya diruqyah? Ya, diruqyah Ustadz Saifullah 3 kali, tak juga sembahyang. Tak ada respon, memang tak ada jin di dalam, memang dia aja malas. Ibu saya sakit Ustadz, udah lebih setahun kena kanker, udah berobat ke sana kemari, sekarang kondisinya lemah, udah tak tega lagi saya melihat. Yang ingin saya tanyakan, apa hukumnya jika saya udah tak tega melihat nama kesakitan, berdoa agar secepatnya dipanggil Allah SWT? Tak boleh, tak boleh. La tatamannawunal mauta, jangan kamu minta mati, tak boleh. Minta kepada Allah SWT supaya Allah mencurahkan rahmat kasih sayangnya. Nanti di akhir majlis kita sama-sama berdoa supaya Allah menurunkan rahmat, menenangkan hatinya. Dan tak ada yang mustahil bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Jangan menganggap kita lebih sayang daripada Allah. Allah itu lebih sayang daripada kita. Mak kita betul, tapi Allah lebih sayang. Cara Allah tak bisa kita pahami, sedangkan cara emak tak bisa dipahami anak. Jangan kau main pisau, kata dia. Anaknya marah, padahal tujuannya supaya jangan luka, tapi logika anak tak tertangkapnya logika emak. Apa betul Ustadz mau mengisi ceramah di kampung saya, Rantau Perapat? Kalau betul tanggal berapa? Nanti di-upload, di-update ke, dibuatkan iklannya. Iya betul, insya Allah. Pagi acaranya, pagi, berangkat malam dari sini, pagi acara di sana, jam 9. Rantau Perapat. Kapan kita harus melakukan sujud sahwi dalam solat dan bagaimana melakukannya? Dalam kitab penulisnya murid Imam Syafi'i. Artinya emak, induk segala kitab. Imam Syafi'i. Siapa yang lupa kunut subuh, maka dia sujud sahwi. Sami Allahu liman hamidah, mestinya angkat tangan. Allahumma adina fi man hadain wa afina fi man afait. Lupa dia baca kunut subuh, langsung dia Allahu Akbar, maka sebelum salam dia sujud sahwi. Fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma ta'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sebelum salam sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak lupa. Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud, 2 kali sujudnya, sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi yang tak mau baca subhana man la yanamu wa la yashu, tetap baca doa sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau orang membeli rumah kita dengan KPR bank konvensional, apakah kita kena dosa riba? Ibu jual nasi Minang Maimbau, tiba-tiba datang orang beli nasi. Bu, nasi 3 bungkui, tidak pakai lamo. Apakah ibu bertanya, ini duitnya dari riba atau dari mana nih? Bapak jual semen dan kerikil, tiba-tiba datang orang, Pak, lagi yang bos semen 3 sak. Apakah bapak bertanya, ini duitnya dari riba apa dari mana? Kita tak perlu tanya, yang penting yang kita jual itu halal. Yang tak boleh itu barang yang kita jual, ini haram. La'anallahu akilar riba. Naha Rasulullah SAW an thamanil kalbi. Nabi melarang thamanil kalbi, jual anjing. Wa mahril baghi, duit hasil WTS, prostitusi. Wa ulwanil kahin, duit hasil dukun. Ki Joko Bodo, Ki Gendeng Pamungkas, dukun, tak boleh. Kalau penasihat spiritual Pak Ustadz, bodoh sami mawon.
Ustadz, apa hukumnya jika ada orang perempuan mengunggah foto video anaknya ketika masih kecil dan anak perempuan? Apakah ketika anak tersebut berdosa setelah besar karena ada foto videonya tak menutup aurat? Anak kecil mana ada auratnya? Anak kecil tak ada aurat. Tapi jangan di-share foto anak-anak kita, nanti bisa kena ain deh. Ain hak. Dicetak orang foto itu di ain, ditengok. Bisa. Atau disantetnya, dibawakannya ke dukun. Oh, bisa. Yang ada foto-foto, ambil sekarang. Jangan sampai foto anak tu mandi hujan tak bercelana dibuat. Ustaz, apa hukumnya kita listrik setiap bulan tarifnya naik, bukan turun subsidi, sedangkan pemakaian hari-hari tak bertambah? Apa kami berdosa karena negara zalim pada kami? Jadi fatwa tentang mencuri listrik haram itu yang mensosialisasikannya ke MDI saya. Kebetulan saya pagi Jumat mengisi materi di MDI. Pagi Jumat, khotib Jumat, sebelum khotib saya kasih pembekalan di kantor MDI. Kebetulan datang pula orang PLN situ. Sosialisasi listrik haram. Langsunglah saya diminta menyampaikan materi hukum listrik haram. Jadi saya bukalah fatwa ulama Saudi Arabia. Di Saudi Arabia berkembang opini, ada orang mengatakan boleh mencuri listrik kalau negara itu menganiaya kita. Maka dijawab oleh ulama, negara menganiaya tidak menyebabkan kita halal mencuri listrik, karena listrik itu bukan punya negara. Ini yang perlu diluruskan. Listrik ini punya umat seluruh Indonesia. Maka kalau kita curi listrik, kita tidak merugikan negara, tapi kita sedang memakan hak umat seluruh Indonesia. Maka berdasarkan itu kita tidak mencuri listrik. Ustadz, sampai sekarang saya tak tahu caranya mencuri listrik. Kalau tahu mungkin mencuri juga saya. Sekarang kita jawab pertanyaan, setelah itu kita akan baca doa. Oke? Saya hobi main catur. Kata Pak Ustadz Somad, catur itu haram. Cari videonya di YouTube, Somad catur. Dengar baik-baik. Jangan putar balikkan fakta. Yang punya duit, yang punya 4 giga, dengar baik-baik, ulang balik. Di situ saya jelaskan, video itu tahun 2017. Tahun berapa? Sekarang 2000 berapa? Apa kata saya di situ? Saya masih ingat cakap saya. Kalau catur itu melalaikan sholat, kalau caturnya ada judi, kalau caturnya mubazir membuang waktu, maka menurut mazhab Hanafi hukumnya haram. Tadi saya update lagi di Instagram. Menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Imam Malik, Imam Ahmad bin Ambal, kalau meninggalkan sholat, kalau mubazir waktu hukumnya haram. Mazhab Syafi'i tidak sampai haram, hanya makruh saja. Apa sebetulnya tujuan di balik ini? Video yang tahun 2017 dibolak-balik lagi, diputar balik fakta, tapi saya husnuzon. Itu hanya untuk nambah viral saya aja sebetulnya. Husnuzon kepada Allah SWT. Mudah-mudahan mereka nonton lagi, dibuka lagi, dipikirkan lagi, sehingga insya Allah maka cerdaslah umat ini. Kira-kira dari jawaban ini jelas? Bisa bantu menjelaskannya pada yang gagal paham? Orang yang gagal paham, kita kasih paham. Betul. Yang sulit itu adalah orang yang cari makannya dari gagal paham. Betul. Jelas? Yang nggak jelas itu 2 aja. Nggak punya paket 4 giga sama otaknya sungsang. 2 pertanyaan. Yang pertama tentang sholat di masjid, softnya jarang. Apakah merapatkan shaf itu masuk di antara 3 rukun syarat wajib? Rukun syarat sholat, wajib sholat? Tidak. Andai suasana normal sekalipun. Apalagi suasana tidak normal karena adanya suatu pandemi wabah darurat. Oleh sebab itu Al-Azhar Mesir mau menunjukkan 2 fatwa. Satu fatwa secara teori, satu fatwa secara amali.
Maka di bulan Ramadan kemarin dilaksanakan sholat Qiyamul Lail di Masjid Al-Azhar Kairo Mesir dengan berjarak untuk menjelaskan kepada umat, kami tidak hanya teori tapi langsung amali, tatbiki, menunjukkan, mengamalkan. Nih sholat berjarak di Universitas Al-Azhar, bisa dicari videonya di YouTube. Buat di situ sholat, tulis Qiyamul Lail Ramadan Al-Azhar, nampak tulisan berjarak, untuk menunjukkan bahwa sholat berjarak ini sah. Di Masjidil Haram juga dilaksanakan secara berjarak. Cuman yang jadi masalah kadang jamaah ini begini, kalau AC-nya rusak dibawanya ke tukang AC, kalau mobilnya rusak dibawanya ke bengkel. Tapi kalau agama dia lebih suka berfatwa sendiri. Apa yang terjadi pada masyarakat ini? Tak percaya dia sama ustadz, tapi waktu dia naik pesawat percaya dia sama pilot. Belum ada penumpang itu diketuknya pintu pilot, tanya mana kopling sama rem tangannya. Percaya dia sama pilot, tapi sama ulama, sama ustadz tak percaya. Padahal kita ini disuruh ati Allah Ta'ala kepada Allah, wa ati'ur Rasul Ta'ala kepada Rasul, wa ulil amri. Ulil amri di situ ulama. Ulil amri, ulama. Tengok tafsir Ibnu Katsir, Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quranil Azim. Oleh sebab itu kalau sudah ulama di Al-Azhar mengatakan sholat berjarak sah, ulama di Saudi Arabia mengatakan sholat berjarak itu sah, laksanakanlah. Kenapa ragu juga lagi? Adapun masalah khawatir, ragu, saya ini Pak Ustadz ragu saya ke masjid ini kena COVID. Seingatku kau tak ada COVID, memang tak pernah ke masjid. Jadi COVID ini sebagai alasannya saja. Maka saya ketua masjid, saya di komplek perumahan ketua masjid, maka saya buat di situ protokol kesehatan. Di depan masjid itu sudah ada cuci tangan, walaupun nanti dia berwudu karena yang pakai sabun. Lalu kemudian karpet digulung, lalu kemudian sop berjarak, tak ada salaman, lalu kemudian tetap pakai masker. Jadi kalau sudah kita laksanakan protokol kesehatan, kena juga, itu memang sudah ajalnya sampai. Orang ini kalau memang sudah lantamu tanapsun, orang tak akan mati hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Orang kalau mati itu ajalnya sampai. Setengah mati COVID itu mengganggu, kalau tak sampai ajal tak mati. Tapi kalau sudah sampai mati, minum kopi pun orang mati. Oleh sebab itu maka iman ini mesti kuat. Kalau iman kuat, imun naik. Kalau imun naik, COVID itu ada kekebalan tubuh pada diri kita ini. Nanti kalau saya teruskan bicara masalah kesehatan ini, didengar sama dokter, man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Oleh sebab itu maka kita ini mensikapi COVID ini tetap ikhtiar. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada berserah diri aja, aku terserah aja lah Pak Ustaz, itu Jabariyah, itu halul bid'ah. Kalau ada pula orang yang menafikan takdir, itu namanya Qadariyah, Mu'tazilah. Nanti diluruskan Dr. Amar Adli yang lama mendalami Mu'tazilah. Oleh sebab itu maka kita ada usaha, ada ikhtiar. Ikuti protokol kesehatan. Jangan lantang sombong kali mau menelan COVID pula. Nah, tetap kita laksanakan. Ini tentang masalah sholat berjarak itu sudah dua arah, Mesir dan Saudi Arabia menyatakan sah. Yang kedua, tentang masalah khamar, masalah alkohol itu najis atau tak najis. Dua fatwa ulama tentang alkohol. Saya baca fatwa Syekh Atiyah Saqar yang mengatakan alkohol itu najis. Ini dalilnya. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun. Sesungguhnya khamar, judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, sajen, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis. Itulah dalil ustadz-ustadz yang berceramah, jangan pakai parfum, pakai alkohol itu najis, jangan kalian pakai alkohol itu najis. Itu dalil dia, rijsun, karena khamar itu najis. Dibantah oleh Syekh Atiyah Saqar. Kata Syekh Atiyah Saqar, khamar tak najis. Mana dalilnya? Innamal khamru, ayatnya sama tapi pemahamannya beda. Innamal khamru, sesungguhnya khamar, alkohol, wal maisir, judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis. Bukan najis aini, bukan bendanya itu najis, tapi najis maknawi.
Sama macam kita benci sama orang, najis aku nengok kau, berubah dia jadi babi rupanya. Kan tidak. Maksudnya kita benci perbuatannya. Yang najis itu perbuatan kau minum khamar, itu najis. Berjudi, itu najis. Menyembelih binatang untuk berhala, itu yang najis. Bukan najis aini. Didukung oleh hadis Nabi, ketika turun ayat ini, mereka menumpahkan khamar ke jalan-jalan Madinah. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu, jauhilah perbuatan setan. Najis perbuatan setan, jauhi. Mereka tumpahkanlah khamar ini ke jalan-jalan kota Madinah. Dan jangan lupa, waktu itu Masjid Nabawi belum pakai semen dan mereka banyak yang tak bersandal. Mereka menginjak khamar yang kering itu, masuk mereka ke Masjid Nabawi, mereka sholat. Seandainya najis, pasti kata Nabi, gali tanah, masukkan dalam kubur supaya tak terinjak. Itulah dalil menunjukkan bahwa alkohol itu tidak najis aini, tapi najis maknawi. Nah, begitu juga dengan beberapa fatwa yang saya baca yang dikeluarkan Ormas. Untuk lengkapnya saya punya di rumah, sampulnya warna biru. Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia dari tahun 1907 sekian sampai tahun sekian. Itu penting untuk edukasi anak-anak cucu keluarga kita. Kita punya perpustakaan pribadi, kalau tafsir, hadis, ada pula fatwa. Itu terkait dengan yang ragu cuci tangan hand sanitizer dengan alkohol, maka tak perlu ragu sedikit pun dengan fatwa ini. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Barakallah. Kalau yang dari pertanyaan susah kita jawab, ini ada beberapa pertanyaan dari mewakili hadirin di Majelis Ulama Indonesia terkait masalah tenaga itu dijelaskan. Dengan situasi dan kondisi negara kita sekarang ini, bentuk hijrah yang bagaimana yang dilakukan oleh pemerintah dan umat? Bentuk hijrah bagaimana, Ustaz? Ini mungkin bisa diberikan nasihat atau pendapat dari Ustaz untuk hijrah bagaimana dengan kondisi hari ini untuk yang laku dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Ini Ustaz mungkin terakhir pertanyaan sebelum doa. La hijrata ba'dal fathi. Setelah pembebasan kota Makkah tak ada lagi hijrah. Pembebasan kota Makkah tahun 8 hijrah. Nabi datang membawa 10.000 pasukan. Maka setelah itu tak ada lagi hijrah, karena Makkah sudah menjadi Darussalam, negeri Islam. Sebelum itu orang disuruh hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, dari Daril Harb, negeri perang, kepada negeri salam. La hijrata ba'dal fath. Setelah pembebasan kota Makkah tak ada lagi hijrah. Lalu yang dimaksud dengan sekarang ada pemuda hijrah, bikers hijrah, jilbabers hijrah, emak-emak hijrah. Apa sebetulnya yang dimaksud hijrah? Itu yang dimaksud Nabi, al-muhajir. Orang yang hijrah itu siapa ya Rasulullah? Man hajara ma nahallahu anhu, meninggalkan yang dilarang Allah. Maka sekarang lagi tren, kau sudah hijrah? Udah. Hijrah dari mana? Entah, aku tengok orang tuh hijrah, aku hijrah pula. Meninggalkan yang dilarang Allah. Jadi kalau selama ini orang Pertamina gajinya dipakai untuk dugem, untuk mabuk, untuk sosialita, untuk bangga tak tentu arah, rupanya sekarang dibimbing oleh Majelis Ulama Indonesia, dipakai untuk santunan, dipakai untuk tablik akbar, dipakai untuk peduli pada duafa, maka dia sudah hijrah secara ekonomi. Yang selama ini masih menyimpan duit di bank konvensional, dialihkannya ke bank syariah, maka sesungguhnya dia sudah hijrah. Anak-anak muda yang masih pacaran kemudian berhenti dia, maka hijrah. Gimana? Udah berhenti kau pacaran? Udah Pak Ustaz. Cuman sekarang pindah ke pacar baru. Nah, itu bukan hijrah. Oleh sebab itu maka hijrah. Nah, situasi negara kita sekarang ini bagaimana Pak Ustaz? Kira-kira 5 ini bisa tak kita laksanakan? Syahadat bisa, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 ayat 2. Melaksanakan sholat bebas, tak ada larangan untuk sholat. Melaksanakan puasa silakan. Melaksanakan zakat bahkan diatur. Bahkan beberapa zakat yang dibayarkan secara resmi ke Basnas, ada bukti pembayarannya mengurangi pajak. Pegawai PT Minyak nelpon saya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kemarin saya bayar pajak
Saya berikan semua bukti. Katanya ini bapak 2 juta, pajak bapak berkurang karena sudah bayar zakat. Halalkah ini? Saya bilang halal. Karena itu digodok oleh saudara-saudara kita di parlemen, dari partai-partai yang memperjuangkan zakat, dan berhasil bahwa kalau bayar zakat ke lembaga resmi bisa mengurangi pajak. Oleh sebab itu, lalu kemudian haji terselenggara dengan baik. Lalu bahwa kemudian dia merasa ada yang tidak terlaksana, maka itu kita perbaiki bersama secara konstitusional. Jadi perjuangan seorang yang hijrah itu bukan inkonstitusional. Jadi kalau saya berceramah mengajak orang untuk memilih anggota legislatif, itu konstitusional. Kita tinggal di negara demokrasi, kita bukan monarki. Karena dengan memilih orang yang bisa menyalurkan aspirasi rakyat, nilai-nilai keislaman di parlemen, maka sesungguhnya itu demokrasi. Jadi banyak orang yang hidup di demokrasi tapi mentalnya monarki. Nah, ini yang berbahaya. Oleh sebab itu maka kita tinggal, apa kata Presiden Soekarno? Kita tidak negara Islam, kita negara kaum muslimin terbesar di dunia. Tapi sistem yang kita pakai adalah sistem demokrasi. Dalam demokrasi suara yang paling banyak itulah yang menang. Lalu kemudian banyak orang milih saya. Ya apa salahnya dia pilih saya? Lalu kemudian ini yang kita sampaikan, basis pendidikan kebaikan umat berdasarkan masjid. Kembali lagi kita hidupkan masjid, gerakan cinta ulama, gerakan menghidupkan syariat Islam, lalu kemudian tapi tetap dalam jalur konstitusional, bukan gerakan liar yang inkonstitusional. Demikian makna hijrah di negara yang berdemokrasi. Wallahu a'lam bishawab. Apa perbedaan sholat syariat dengan sholat tarikat dan sholat hakikat? Sholat syariat pada gerak. Sholat syariat pada gerak. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Itu syariat. Sholat hakikat, sholat tarikat adalah cara. Ada caranya di sini, ada caranya berputar kemari, ada caranya naik dari sini ke sini, lalu ke kanan kemari. Tarikat artinya jalan. Salat hakikat salat adalah ingat. Hakikat salat itu adalah ingat. Tapi jangan dibalik. Dibalik, banyak orang sekarang membalik. Kau tak ke masjid? Itu orang syariat aja tuh. Aku ini udah sampai hakikat. Pejam mata, udah. Batil. As-syari'atu bila haqiqatin batilah. Syariat tanpa hakikat batal. Wal haqiqatu bila syari'atin atilah. Hakikat kalau tidak pakai syariat maka tak diterima Allah SWT. Carikan saya hadis Nabi pejam mata hakikat tak sembayang. Nabi sakit demam dipapah, tahu dipapah, dibopong, dibawa ke masjid sholat berjamaah. Nabi aja sholat, ini tak sholat, kau tak sholat? Sholat itu syariat. Aku udah sampai sholat hakikat. Kau tak mandi? Aku mandi hakikat. Kau tak makan? Makan mesti syariat. Giliran sholat hakikat, giliran zakat hakikat, giliran haji hakikat, giliran makan hakikat lah. Mana bisa? Mesti sejalan antara hakikat dengan syariat. Siapa yang tidak bersyariat maka bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja di sini yang mengajarkan hakikat tanpa syariat, lapor ke Pak Ketua MUI, MUI akan mengeluarkan rekomendasi, polisi akan menangkap dia, dituntut di kejaksaan, bawa ke pengadilan negeri, dituntut penistaan agama, gol, masuk penjara, baru dia tahu. Sudah tahu caranya. Bagaimana untuk mewalikan seorang anak perempuan dari hasil kawin campuran yang tak pernah nikah? Orang berzina maka tidak dianggap menikah, maka perempuan itu tidak ada walinya. Tak ada walinya. Kalau ada orang hasil nikah, walinya ayahnya, ayahnya tak ada atuknya, atuknya tak ada abangnya, abangnya tak ada adiknya, adiknya tak ada pakciknya, pakciknya tak ada abang ayahnya. 6 wali. Tapi kalau dia tidak nikah, siapa walinya? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Walinya adalah Sultan Abdurrahman Muzaffar Shah. Andai ada di sini orang tak punya wali, walinya adalah Sultan Kerajaan Riau Lingga, Sultan Abdurrahman Muzaffar Shah, atau Sultan Kerajaan Pelalawan. Sekarang Sultan sudah tak ada. Siapa walinya? Walinya adalah Pak Kua, kantor urusan
agama. Pak Kuah menikahkan, aku nikahkan engkau dengan si fulan dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, sah. Mohon nasihat pencerahan Ustadz makmum yang tiap hari masbuk. Hobi pula masbuk. Di sholat salah fardu, padahal beliau imam yang ditunjuk untuk sholat fardu lainnya. Ini ada masalah. Ini bukan masbuk, ini merajuk ini. Merajuk dia ini. Datangi baik-baik, Pak Imam. Kenapa Bapak selalu masbuk? Kenapa? Tanya. Mungkin dia tak mau maju lagi, merajuk. Maka ditunggunya udah maju, baru dia datang. Ini bukan masalah agama, ini bukan masalah hukum halal haram. Saya selalu menjawab haram, halal, makruh, mubah, rukun, syarat, wajib, sunat. Orang merajuk datang baik-baik, tanya baik-baik. Bagaimana hukum koperasi simpan pinjam yang membagikan hasil saham setiap tahunnya? 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, terkumpul 10 juta. 10 juta disimpan. Siapa yang mau minjam, kasih 1 juta, bayar 1.200.000. Mau minjam 2 juta, bayar 2.500.000. Mau minjam 5 juta, bayar 5.500.000. Terkumpul hasilnya, bagi-bagi. Riba. Rentenir. Bedanya apa? Ini rentenir berjamaah. Haram. Yang sudah berlalu Pak Ustadz, apa boleh buat? Banyak-banyak istighfar. Yang sempat mengumpulkan Pak Ustadz, cabut, pulang dari sini, tarik balik. Jangan sampai. Kenapa? Karena orang yang makan riba nanti di akhirat, alladzina yakuluna riba. Orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur seperti orang kerasukan setan. Pernah Bapak Ibu menengok orang kerasukan setan? Kata orang Jawa kesambet. Begitulah dia bangkit dari kubur nanti. Jangan makan riba. Anak-anak kita hatinya bersih, otaknya terang, dikasih makan riba, gelap. Mengaji tak dapat, sekolah bodoh, bawaannya mau buat dosa saja. Kenapa? Gara-gara kasih makan riba. Bukan salah bunda mengandung, tapi salah bapak yang mengasih makan haram. Hukum laki-laki yang sibuk dengan persiapan MTQ, persiapan tabligh akbar, tapi tak sholat. Bahkan bekerja di saat orang sedang sholat. Tujuan MTQ, hakikat MTQ supaya orang baca Quran. Betul? Isi Quran itu apa? Wa aqimus sholah, tegakkanlah sholat. Inti dari pengajian itu adalah Ustadz menyampaikan pesan. Apa pesan Ustadz tadi? Laksanakan sholat. Maka orang yang sibuk memasang tenda, sibuk mengurus, tapi tak sholat, sama dengan orang yang merobohkan bangunan yang sudah kokoh dan kuat. Oleh sebab itu bertobatlah, berhenti sholat. Karena sholat tidak akan ada makna orang ibadah lain. Kenapa? As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Kenapa ini cantik tenda ini? Karena tiangnya kokoh. Kalau tiangnya ini lapuk, tiang ini sudah lama hancur ini. Apa tiangnya? Sholat. Mudah-mudahan panitia semuanya sholat. Jangan-jangan kita melalaikan sholat. Oh, belum lagi. Tapi saya sholat asar sudah tadi. Saya jamak takdim. Saya pikir nyindir saya pula tadi. Apakah akan merusak akidah orang yang bercanda dengan mengatakan jika mati anak Adam, kafankan dengan kain kafan yang usang, supaya malaikat penanya keliru, menyangka mayat itu sudah lama dan tak ditanya lagi. Nanti kalau aku mati, carikan kain kapan yang lapuk, lalu gulunglah aku kain kapan itu, masukkan ke liang lahat, supaya waktu malaikat nanti meriksa, ditengoknya, ini dah lama nih, tak usah kita periksa lagi. Kira-kira sanggup tak kau jumpa dengan malaikat nanti? Kira-kira yang sudah menyebarkan cerita-cerita ini untuk lucu-lucu di kedai kopi, untuk ceramah supaya membuat orang ketawa sakit perut. Dalam ceramah saya pernah tak saya buat ceramah macam ini? Tidak pernah. Karena saya takut jumpa malaikat mungkar nakir nanti. Kau yang bercerita macam ini dulu kan, kata dia. Yang sudah pernah bercerita, taubatlah Pak, berhenti. Malaikat itu ajnihatin, bersayap, masna 2, wasulasa 3, waruba 4. Dipukulkannya martilnya sekali, tenggelam kita masuk sampai ke bumi, lapisan ke-7. Kenapa tak mati orang yang cerita ini, yang ngejek-ngejek malaikat ini, kenapa tak mati dia? Karena Allah masih sayang, dikasih umur supaya dia bertaubat.
Satu hari malaikat maut menengok muka kita 70 kali. Malaikat maut mendatangi muka bapak, mendatangi muka ibu 70 kali. Cuma tak nampak 70 kali. 70 kali. Apa kata dia? Ya Allah, aku cabut nih. Jangan dulu. Waktu kau sedang cerita ngejek-ngejek, malaikat itu ketawa. Kata malaikat, ku cabut ini. Jangan dulu, kata Allah. Jangan dulu. Nanti sampai masanya baru dia rasakan. Oleh sebab itu tobat. Jangan ngejek-ngejek malaikat. Kalau mau melucu-lucu banyak cerita lain. Jangan lucu-lucukan malaikat. Kalau mengejek-ejek jangan cerita Nabi, jangan cerita Allah, jangan cerita malaikat. Karena tak sanggup kau akan menahankannya nanti. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Apakah sah salat waktu jika imam tak tepat makharijul hurufnya dalam rukun bacaan Al-Fatihah? La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang kalau Fatihahnya tak betul, makharijul hurufnya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tasdid, bukan bismillahirrahmanirrahim. Ini guru-guru hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Ha itu dipegang dada tak bergetar. Kalau dipegang dada bergetar, huruf besar. Bergetar. Kalau huruf kecil, kalau mengajar gosok gigi dulu. Jangan sampai jamaah itu pengsan. Alhamdulillahi Oranya tafkhim tebal, bukan ro, bukan oro. Alhamdulillahi rabbil ain di dalam, bukan a. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tasdid lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Mimnya panjang. Maliki yaumiddin. Iyanya panjang. Iya pakai tasdid, bukan iyaka. Banyak juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ha besar, ih bergetar, ih so tebal, bukan sin, bukan sa. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf di sini. Siratal ladzi, la, bukan za, bukan ja, bukan za, la. Letakkan ujung lidah di ujung gigi. Mohon maaf Pak Ustaz, kenapa? Gigi tinggal di rumah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ra, bukan G. Ghairil maghdubi, tebal. Ghairil maghdubi alaihim. Ulang sekali dha. Waladdallin. Amin. Dengarkan bacaan Al-Fatihah. Saya pergi ke Palembang, datang petugas di airport mengejar saya di belakang. Saya sangka saya dicurigai bawa narkoba, atau saya dicurigai bawa virus corona. Dikejarnya dari belakang. Ustaz, ada apa? Bisa kita ke pinggir sebentar? Oke, jangan sampai ditengok orang. Ada apa? Dengarkan Fatihah saya Pak Ustaz. Minta dengarkan Fatihah. Baca saya. Pegawai di airport, duitnya banyak, orang kaya, masih mau minta dengarkan Fatihah. Ini susah, miskin, melarat, sombong, lewat kita cuek aja deh. Apakah memuji, memuja dan menyanjung manusia itu termasuk menyembah berhala? Selama saya di sini tadi, ada saya puji-puji pejabat-pejabat. Ada saya puji melambung, buat bapak yang ganteng, yang ini, yang itu, yang ini. Habis itu melambung, hilang ditelan. Sampaikanlah kebenaran walaupun pahit. Sampaikanlah nasihat walaupun orang marah. Nabi dulu kalau dia dipuji-puji, diambilnya pasir. Nabi kalau dipuji-puji, diambilnya pasir, dilemparkannya muka. Maka ibu, siap-siapkan pasir. Kalau ada orang muji-muji, apa Ustaz Somad tak mau dipuji? Tuh ditulis besar-besar, profesor, doktor. Dulu saya ngatakan jangan tulis titel, tulis saja UAS, Ustadz Abdul Somad. Lalu kenapa panitia menulis Abdul Somad? Karena banyak juga Abdul Somad yang tukang jual obat kuat. Untuk membedakan Abdul Somad yang itu dengan Ustadz Abdul Somad, maka ditulis panitia. Supaya orang tahu ini bukan Ustadz kaleng-kaleng, bukan Ustadz ecek-ecek. Karena mereka ngejek-ngejek di internet. Apa tuh? Ustadz pelawak. Apa tuh? Ustadz lucu-lucu. Aku lucu-lucu aja jadi profesor. Bagaimana kalau aku serius? Nanti saya betul serius bicara masalah hadis 600 halaman, kok pengsan.
Oleh sebab itu maka selama ada tujuan niatnya baik. Tapi kalau hanya untuk memuji orang, melambung-lambungkan orang, maka pujian adalah bagian daripada masuk orang kepada riya, kepada sum'ah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari penyakit riya dan sum'ah. Bagaimana cara kita agar anak-anak kita mengenal ajaran nabinya? Selalu yakin dengan solawat-solawat yang dia baca. Berawal dari ibu bapaknya. Guru kencing berlari, murid kancing maraton. Oleh sebab itu bapak ibunya mesti cinta Nabi. Anaknya dibawa maulid. Anaknya masuk sekolah agama. Ibunya beli buku. Anak-anak tonton animasi Nusa dan Rara. Anak-anak nggak bisa dibawa ceramah. Nggak mungkin anak-anak TK umur 5 tahun disuruh Ustaz Somad ceramah. Assalamualaikum. Ya ayyuhalladzina amanu. Nangis semua. Oleh sebab itu maka berawal dari bapaknya, ibunya. Ibunya suka dongeng cerita. Tapi ceritanya bukan cerita ngawur. Ceritanya adalah cerita Nabi. Tapi yang paling penting adalah doa ibu kepada anak. Seperti doa Nabi kepada umatnya. Ibu jangan lupa tiap malam bacakan Fatihah untuk anak-anaknya. Siap? Ibu tiap malam sholat tahajud di sujud terakhir dalam hati. Jadikan anakku penghafal Quran. Amin. Selamatkan anakku dari narkoba. Amin. Selamatkan anakku dari LGBT. Amin. Doa ibu menembus pintu-pintu langit. Ibu 9 bulan 10 hari mengandungnya. Ibu melahirkannya meregang nyawa. Maka doa ibu luar biasa. Jangan pernah ibu berhenti sehari pun berdoa. Rabbi habli minas solihin. Senjata. Omongan ibu 12 jam siang. Belum tentu didengar orang. Tapi bisikan ibu 12 menit satu malam. 12 rakaat tambah witir 13 rakaat. Itu menembus pintu-pintu langit dibawa oleh para malaikat. Ad-doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Ada seorang anak pecandu narkoba, Bu. Candu narkoba nggak sembuh-sembuh. Saya tanya, gimana ceritanya Bapak berhenti narkoba? Emak saya pergi ke Makkah umrah, dia masukkan air zam-zam ke dalam dirigen, akhirnya dia tawaf. 7 putaran doanya cuma satu. Anakku berhenti narkoba, anakku berhenti narkoba, anakku berhenti narkoba, anakku berhenti narkoba. 7 putaran, nggak ada doa lain. Anakku berhenti narkoba. Setelah pulang ke Indonesia dipanggilnya anaknya. Sini kau sini. Akhirnya dimandikannya. Aku sudah berdoa kepada Allah. Sudah kudoakan di samping Ka'bah. 7 putaran. Sehat walafiat. Doa ibu luar biasa. Makanya ibu kalau marah. Jangan marah mengatakan kata-kata kasar pada anaknya. Hei anak setan. Jadi sundil bolong. Tuyul. Jangan. Kalau marah betul panggil dia. Calon gubernur Banten. Sini. Insya Allah anaknya jadi gubernur. Saya berada di organisasi yang terdapat agama lain. Maksudnya non-muslim di dalamnya. Ketika ada acara, bolehkah menyebut salam dari agama seperti, entah apa-apa kalimatnya saya tak hafal, takut salah sebut. Kita pakai salam kita, Assalamualaikum. Dan salam bangsa Indonesia, kalau pagi selamat pagi, kalau siang selamat siang, kalau malam selamat malam. Karena kita khawatir dalam salamnya itu ada ritual dan doa. Tapi kalau yang bahasa Indonesia umum, dari dulu, dari saya kecil, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Pakai salam kita untuk yang seagama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat datang, selamat pulang. Karena kita khawatir ada di dalam itu baca-bacaan yang kita tidak paham. Tertanda dia sudah masuk dalam ritual agama. Dalam kehidupan sosial bertetangga satu kantor, silakan. Tapi kalau sudah dalam masalah ritual, wala ana abidum ma'abattum wala antum abidun ma'abud lakum dinukum. Mengatakan selamat datang, boleh. Selamat siang, boleh. Karena itu adalah ritual bangsa Indonesia, bukan ritual agama. Saya selalu ceramah di kantor-kantor.
non muslim banyak. Begitu saya ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak, hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan ini. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, belum kawin dan belum sunat. Ustadz, saya seorang mahasiswa. Bagaimana ta'aruf yang benar? Misalnya kau mahasiswa di sana. Kemudian dari jauh kau lihat ada anak-anak gadis yang nampaknya agak-agak cantik. Kau tengok-tengoklah. Pulang dari sini, kau carilah bapak-bapak yang tahu. Pak, itu tahu nggak yang jilbabnya warna? Oh, itu anak Pak Anu. Bisa nggak bapak bawa saya besok malam ke sana mau ta'aruf? Oke, tapi anak gadisnya jangan tahu. Karena kalau dia tahu nanti nggak jadi, malu dia ketemu. Oleh sebab itu maka nanti bapaknya manggil anak gadisnya. Nah, sini, ini ada tamu datang nih. Mau ngapain dia Pak? Ya mau ketemu bapak, mau ngurus SKCK. Datang sini. Bawa air putih keluar. Datanglah anaknya bawa air putih. Tengok, pas dilihatnya, nggak jadilah Pak. Terus pas malam di Qur'aniyah itu nampak cantik. Rupanya karena lampu kelap-kelip. Pas ditengok lampu terang, nggak jadilah Pak katanya. Jadi perempuan itu nggak malu. Karena kalau dia tahu nggak jadi kan malu. Kalau sudah nampak sesuai, jangan kau cari karena bentuk rupa wajahnya. Karena wajah akan berubah. Jangan kau pinang dia karena kaya. Boleh jadi hari ini bapaknya kaya, besok ditangkap KPK. Jangan kau cari karena bangsawan. Boleh jadi hari ini bangsawan, bangsa hidup di awan, besok awannya jatuh, dia pun ikut jatuh. Tapi carilah dia karena jilbabnya panjang, karena tatapan wajahnya bekas air wudhu, karena tahajud malamnya hafal Quran. Itulah yang tidak akan lekang karena panas dan tak akan lapuk karena hujan. Ustaz Somad, tolong carikan saya yang ada empat-empatnya. Kaya, cantik, taat beragama, bangsawan. Kalau ada empat-empatnya ngapain ngasih ke ente? Nah, setelah sesuai ta'aruf, maka berlanjut ke selanjutnya khidbah tunangan. Tunangan jangan lama-lama, nanti hatinya berpindah. Setelah itu mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, jangan lebih. Setelah itu barulah menikah. Kami pun datang undangan. Pernikahan ini akan disaksikan oleh 2 orang saksi. Saksi pertama, Bapak Gubernur Banten. Saksi kedua, Al-Ustadz Abdul Somad, sekaligus nasihat pernikahan. Masya Allah, so sweet. Gak usah lama-lama, ini pacaran sampai 3 tahun. Habis, pergi sana, pergi sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembung. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Pacaran itu yang rugi hanya perempuan. Pacaran itu yang rugi hanya Kalian enak aja laki-laki. Playboy cap tupai. Lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Playboy cap gayung. Cedok sana, cedok sini, cedok. Mereka yang jadi korban. Nah, akhirnya setelah jadi korban nikah juga lah dia sama orang. Tertulis di botol, do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Paham? Jaga anak-anak kita, siap. Tapi kalau di pesantren Qur'aniyah ini terjaga, pagarnya rapat, di sini ngapal Quran, di luar sana tak ada jaminan. Jalan-jalan ke mall, dari rumah pakai jilbab, sampai jalan tasnya dibuka, dikasih minum, di bawah minumannya disuntik, dimasukkan penenang, dimasukkan obat perangsang, terjadilah apa yang terjadi. Nasi sudah jadi tai ayam. Anak gadis sudah rusak, cerita bubur ayam juga lagi. Ini kenapa koper ini tak dibawa? Nanti silap-silap saya bawa pulang. Mohon maaf Kiai, bukan Kiai yang... Jangan pacaran-pacaran ya. Jangan pacaran-pacaran. Kalian anak-anak perempuanku, kalian adik-adikku, kalian keponakanku. Pandanglah perempuan ini sebagai anak kita. Pandang perempuan ini sebagai adik kita. Apa rasanya kalau anak kita dikhianati orang, disakiti orang, betul? Saya mau menikah, bagaimana cara menghadapi calon mertua agar dapat restu? Ente kalau mau datang ke calon mertua jangan datang sendirian.
Ini datang sendirian ke rumah calon mertua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai guys. Kita kan ada ulama. Kira-kira yang dia segani siapa? Di mana rumahnya? Di sekitar pesantren Qur'aniyah. Siapa yang dia segani? Kiai. Bawalah Kiai Dr. Sobron saya. Kiai, minta tolong temani saya ke rumah dia. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kiai, apa kabar? Sehat. Ini siapa? Ini ada anak muda kita mau. Enggak apa-apa, silakan. Jangan bawa saya. Kalau saya kalian bawa nanti saya yang diterima. Itu yang pertama, bawa tokoh masyarakat yang buat dia percaya. Karena orang kalau tidak kenal dia sulit untuk percaya. Ini masalah trust, brother. Ini masalah kepercayaan. Kiai insya Allah akan kasih rekomendasi. Ini memang jombloan sejati, pejuang subuh internasional. Ada rekom dari Kiai, maka insya Allah dipermudah. Tapi jangan lupa minta kepada dia, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati ya Allah, tolong balikkan hati bapak ini. Cuman bapak ini kadang mau nerima, emaknya matre. Begitu ketukan pintu didengar, langsung dia buka gorden dari jendela, dia lihat, naik Grab, tutup. Begitu naik Alphard, inilah yang kulihat dalam istikharahku tadi malam. Masya Allah. Padahal kata suaminya, bu, ojo ke susu. Jangan buru-buru. Enggak, ini. Kita tanya dulu asal usulnya sama Pak Kiai. Jangan. Nanti dikasih Pak Kiai sama santrinya. Akhirnya dinikahkan juga. Seminggu nikah, anak pulang berurai air mata. Mata bengkak sebesar telur angsa. Kok kenapa nak? Mama. Kenapa ma? Kenapa rental? Rupanya mobil mewah rental. Oleh sebab itu maka jagalah anak-anak kita dari penipu dan pembohong. Ini yang saya ceritakan ini fakta. Yang saya ceritakan ini data. Bapak-bapak sehat, tegap, ganteng, kaya, pejabat nangis di depan saya. Ustaz Somad, anak gadis saya dokter Pak Ustadz, cantik kata dia. Saya udah mulai pucat. Apa maksudnya ini? Terus Pak, saya tanya, terus Pak, anak saya sekarang malu keluar kamar Pak Ustadz. Kenapa? Dia baru saja nikah. Terus suaminya lari. Baru nikah, dokter, kaya, cantik, gak berani keluar kamar. Karena suami lari. Kenapa lari? Rupanya belum gunting pita. Gak sunat. Kok bisa terjadi? Inilah Pak Ustadz. Ini terjadi. Lama jauh berjalan banyak dilihat. Lama hidup banyak dirasa. Lama jadi ustadz banyak yang curhat. Macam-macam cerita. Oleh sebab itu kenali pemudanya baik-baik. Ibu jangan cari menantu jauh-jauh. Di mana mereka berada? Hanya 5 langkah dari rumah. Ini anak-anak muda yang baik-baik ini. Mudah-mudahan kalian yang baik-baik dipertemukan Allah dengan yang solehah-solehah. Nanti sekarang baca aja dulu Quran tuh juz-juz berapa. Apa hukum memberi sodakoh sementara yang nerima sodakoh itu menjadikan pekerjaannya sebagai pengemis. Orang yang hidupnya dari ngemis nanti di akhirat menghadap Allah wajahnya dagingnya bercucuran berguguran. Nanti Bapak Ibu kalau di akhirat pas lagi ngantri masuk ke surga, nampak di samping kiri neraka ada orang wajahnya berguguran. Itulah pengemis-pengemis dulu. Pengemis cinta enggak masuk. Berguguran. Kenapa wajahnya berguguran dagingnya? Karena dia di dunia menghilangkan kehormatan dirinya di hadapan manusia, maka di akhirat hilang kehormatan wajahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada seorang sahabat mau memberikan semua hartanya untuk Nabi, "Ya Rasulullah, ambil semua hartaku ini untuk engkau." Kata Nabi, "La." Ambil setengah? Tidak. Ambil sepertiga. As-sulusu katsir.
Antada'a warasataka agniya, kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, khairun, daripada kau tinggalkan ahli warismu kafatan, alatan, miskin, yatakaffafuna 'alan nas, miskin meminta-minta kepada manusia. Maka tinggalkanlah ahli waris kita dalam keadaan mampu. Makanya orang yang minta-minta itu kita perhatikan baik-baik. Memang betul-betul kakinya putus, mohon maaf. Memang betul-betul kena kusta. Ini kadang berangkat kita pagi, yang sakit kaki kiri. Pas sore pulang, yang sakit kaki kanan. Berangkat kita pagi, yang buta suaminya. Berangkat sore, suaminya melek, istrinya buta. Rupanya mereka sip-sipan. Oleh sebab itu perhatikan baik-baik. Tapi jangan gara-gara ini sampai tidak bersedekah. Tetap beri sedekah. Jangan berhenti sedekah tiap hari. Pagi, setiap pagi ada malaikat yang mendoakan. Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasih ganti ya Allah. Enggak perlu diaminkan, ini doa malaikat. Pasti kabul. Tapi orang yang tidak bersedekah juga diaminkan malaikat. Hadisnya Sahih Bukhari. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tidak mau bersedekah, berilah dia kebinasaan ya Allah. Oleh sebab itu tiap hari mesti bersedekah. Sedekah duit bagus. Sedekah makanan bagus. Sedekah air minum. Beli air minum itu bagikan ke kawan-kawan. Bagikan semua. Berapa satu gelas, Dek? 5.000. Semuanya berapa gelas? 25 gelas. Bagikan di samping-samping antum ibu-ibu. Nanti saya bayar. Semuanya 25 gelas. Cepat sebelum saya berubah pikiran. Ustadz itu ceramah aja, nggak ada dia bersedekah. Nanti kesini, wah berebut orang tuh. Kau hitung-hitung. Mudah-mudahan nggak ada lagi yang jualan. Itu ada lagi. Itu berapa? Berapa itu? Nah, ambil semua. Mak, saya tengok lagi, ada nggak lagi? Allahumma atima. Itu ada. Itu jual juga. Enggak, teh manis saja. Yang botol bisa besok pagi. Itu takut basi. Jangan Pak Sekda, saya mau masuk surga juga. Saya bawa dompet nih Pak Sekda. Mas, naik sini. Dek, naik sini. Naik sini. Allahumma ati munfiqan khalafa. Yang bersedekah berilah ganti. Amin. Allahumma asimumtikan talapa. Orang yang tak bersedekah binasakanlah dia ya Allah. Amin kata malaikat. Hitung berapa dia. Malam ini ada orang yang usianya genap 40 tahun. Mari kita doakan supaya umurnya berkah. Namanya Pak Arman. Nama juga depan Pak Arman. Tapi tidak pakai tiup lilin 40. Ini sahabat saya, tim saya yang selalu menemani saya di mana-mana. Mudah-mudahan anaknya anak yang soleh dan solihah. Sekarang istrinya sedang hamil, mudah-mudahan dimudahkan Allah proses kehamilannya. Mudah-mudahan rezekinya berkah. Cuman ada satu berita yang kurang baik untuk ibu sekalian, beliau sudah menikah. Tapi masih satu. Nanti kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan Pak Arman panjang umur, sehat badan, berkah, anak soleh dan solihah. Dah, silakan duduk balik Pak Arman. Ala hazin niyah, untuk niat kebaikan ini Al-Fatihah. Kasih minum samping-samping. Kasih, nanti saya bayar. Jangan kalian sangka saya tak buat duit. Nih penuh. Kartu ATM 4 biji. 4-4-nya kosong. Ada duitnya, ada saya bayar. Nanti datang ke atas nih, mari ke sini. Berapa duit? 70. Al-Haziniyah Al-Fatihah. Yang belum nanti datang kemari. Tapi jangan udah minta ke saya, minta lagi ke Pak Sekda. Al-Haziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bayarkan Mas. La tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah. Semua yang hadir malam ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Yang dililit hutang lepaskan dari hutang piutangnya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit-sakit bebaskan dari segala penyakitnya, angkat penyakitnya, sehatkan selamanya ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami, lapangkan kuburnya ya Allah. Terang benderangkan makamnya ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang lajang, yang gadis belum berjumpa jodoh, jumpakan secepatnya ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang ingin punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah. Wala hajatan min awaijid dunya wal akhirati laka ridha walana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, maka tunaikan hajat ini ya Allah. Allahumma ja'al adzal ma'adal qur'aniyah ma'adan aziman mubarakan fih. Jadikan pesantren Qur'aniyah pesantren yang penuh berkah, mengeluarkan alumni-alumni para penghafal Al-Quran, para ahli tafsir, para guru agama yang menerangkan Indonesia tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma wafiq ulata umurina, Bapak Gubernur kami, Bapak Sekda kami, pejabat-pejabat kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu ya Allah. Dengan kekuasaan yang kau titipkan di pundak mereka, jadikan mereka amanah ya Allah. Jadikan mereka orang yang mendapatkan naunganmu di padang mahsyar nanti ya Allah. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami bersama Nabi Muhammad dalam surga jannatul firdaus. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak kami menjadi para penghafal Al-Quran. Minal mujahidina fasabilik bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma wafiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, berikanlah mereka hidayah supaya mereka tetap istiqamah dalam iman dan Islam. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke negeri kami ya Allah. Wa in kana fil ardi, kalau masih tertanam dalam tanah, fa akhrijhu, naikkan ke atas ya Allah. Wa in kana ba'idan, kalau masih jauh, faqribhu, dekatkan ke tempat kami ya Allah. Allahumma ati mumsikan, Allahumma ati munfiqan khalafa. Semua yang bersedekah berilah ganti dengan berlipat ganda ya Allah. Allahumma barik lana fi amwalina, berikan berkah pada harta kami supaya kami bisa berinfak, berwakaf dan bersedekah ya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an, turunkan rahmat kepada kami dengan kemuliaan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikan Quran sebagai pembimbing, penyerang, pencerah hati kami menuju hidayahmu ya Allah. Warzuqna tilawatahu ana al-laili atrafan nahar. Berikan kami rezeki supaya kami bisa membacanya, menghafalnya, mengkajinya, mengamalkannya pagi, petang, siang dan malam. Waj'alhu lana hujjatan ya arhamar rahimin. Jadikan Quran pembela kami ketika kami nanti menghadapmu ya Allah. Jadikan Quran sebagai pemberi syafaat kami ketika kami nanti menghadapmu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina. Ketika malaikat maut mencabut nyawa kami, jadikanlah kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin bi rahmatillahi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Pulang dengan tenang, ambil sampah-sampah. Karena ini pesantren, jangan sampai kita melukai hati santri kiai, rusak amal ibadah kita.
Kita tinggalkan pesantren ini dalam keadaan bersih, pulang dengan tenang, bubar dengan bersolawat. Salatullah, salamullah, ala taha. Salatullah, salamullah, ala yasin, habib.